Kan Oh, Masya Allah. Sudah. mudah dan menyenangkan. Padahal waktu itu saya juga tidak mengira gitu loh kalau saya lolos, tapi ya seperti afirmasi yang diajarkan Pak Sofyan, saya mencoba afirmasi, mencoba membayangkan itu, alhamdulillah itu di hampir hampir akhir-akhir itu ternyata alhamdulillah saya lolos. Detik-detik terakhir keajaiban itu muncul ya. Ya, ya betul. Masya Allah. Baik, baik. Terima kasih Bu Sutarti. Jadi dari perjalanan proses terapi mulai dari spiritual sampai saat ini adalah terapi 9 rekening kehidupan ya. Hubungan dengan anak yang semulanya merenggang, komunikasinya merenggang, anak sudah kembali baik ya. Ya, Unek-uneknya bisa keluar sehingga bisa diperbaiki hubungannya. ya Dan alhamdulillah Mbak. baik, dan hadiah spesial afirmasi yang terwujud trip ke Taiwan ya, Masya Allah. Ini sudah akan berlangsung kapan itu tripnya Bu Sutarti? Tripnya Januari Mbak jalannya. Anu Januari. perginya Allah. Semoga dilancarkan perjalanan ke Taiwannya dan Ya Allah menjadi amin. perjalanan yang menyenangkan. Ya amin ya Allah amin. Terima kasih doanya Mbak Ajeng. Baik, terima kasih Bu Sutarti atas sharingnya ya untuk kita semua pagi hari ini mengawali hari Sabtu tanggal berapa ini? 18 ya, mengawali pagi hari Sabtu akhir pekan dengan cerita yang sangat luar biasa ya dari Bu Sutarti. Baik, teman-teman sudah pukul 8.15 ya, dan Coach Sofyan insya Allah sudah siap untuk hadir, sehingga saya mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin untuk tutup dulu ya mikrofonnya. Selamat datang dan selamat bergabung untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua para member program 30 hari terapi atau buku kerja satu. Selamat bergabung juga yang mungkin baru pertama kali bergabung ya dengan program ini. Ini adalah Zoom meeting rutin buku kerja satu setiap hari Sabtu pagi. Dan kita lafazkan basmalah terlebih dahulu pagi hari ini untuk mengawali Zoom meeting kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya diberikan kemudahan dalam mengikuti Zoom meeting kita pada pagi hari ini ya. Dimudahkan dalam memahami ilmu yang akan kita dapatkan. Dan langsung saja, silakan disiapkan catatannya, dikondisikan mikrofonnya ya untuk tidak terbuka agar tidak terganggu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan Coach Sofyan sudah hadir. Ini adalah Coach Sofyan yang akan membersamai kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seru juga ya Mbak Starti ya. Iya, Insya Allah. Awal tahun akan jalan-jalan ke Taiwan dari afirmasi yang terwujud dari hasil terapinya Pak Sofyan. Alhamdulillah. Ya, baik, monggo Pak Sofyan sudah siap ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih Mbak Dwi Ajeng atas pembukaannya dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga tuh Mbak Starti yang sudah menyampaikan ceritanya. Ini berhubung ada yang baru masuk, Mbak Sutarti, boleh nggak di di saya buka suaranya nih? Halo Mbak Sutarti, ini berhubung ada yang baru masuk nih. Halo Mbak. Silakan dibuka mikrofonnya Bu Sutarti. Mbak. Oh sudah ya. Uh, oke, oke, oke. Mbak Sutarti, yang tadi kan Mbak Sutarti cerita nih. Oh iya, apa Mbak Sutarti itu bisnis apa itu? Dapat hadiah apa sih namanya? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana, Bos? MCI Pak. Apa namanya? MCI. Bisnis MCI. Oh, iya iya iya, saya taunya MCI. Ya, MCI. Ya, Saya taunya MCI ya. nah, Orang ya Pak. Sundanya MCI. Nggak tahu MCI ya bacanya ya. Ya Allah. Nah, pada saat ada informasi tentang rencana jalan-jalan ke luar negeri itu,
Mbak qualified apa belum saat itu? Maksudnya maksudnya apa itu Pak? Qualified itu apa Pak? Qualified itu artinya belum udah memenuhi syarat atau belum saat dapat info? Belum. Saya Belum. masih bisa dikatakan baru punya 4 poin lah, 2 4 kanan 2 poin. kiri. Ya. Oke, sementara syaratnya harus berapa poin? 19 kanan 19 kiri. 19 kanan, 19 kiri. Berarti dari sementara Mbak baru dapat 2 poin ya, 2 poin Ya, kanan, 2 poin 2 poin. Iya, betul. atau Harusnya satu jadi kanan satu kiri. 38. Harusnya Oh, 38. 38. Ya, Oh, harusnya 38. ya kanan Kemudian kiri. itu rentang waktunya berapa lama tuh? Mbak dari 2 poin sampai ke 38 tercapai itu berapa lama, Mbak? 4 bulan. 4 bulan ya, 4 bulan. Baik, sebentar. Kenapa, Mi? Ya. Nah, baik 4 bulan ya. Jadi dalam waktu 4 bulan itu akhirnya tercapai. Nah, orang kan pengen tahu Ya. sebenarnya yang Mbak lakukan tuh bagaimana gitu loh, selain ikhtiar-ikhtiarnya gitu loh. Eh, awalnya saya juga memang ada keinginan tapi sepertinya tidak mungkin saya seperti itu. Tapi Iya, ketika saya bilang sama upline saya ini kan Mbak, Pak, di komunitas kami itu memang dibebaskan untuk mencari ilmu. Eh, jadi teman-teman itu ada yang ke apa namanya Mutia Rizki ke mana-mana gitu. iya, iya, Nah, alhamdulillah saya juga iya, awalnya iya, iya. berencana ke sana, tapi alhamdulillah saya lebih dulu bertemu dengan Pak Sofyan. Alhamdulillah Iya. ini benar-benar saya syukuri. Bahkan saya merasa bergabung dengan apa namanya 30 hari ini ketemu dengan Pak Sofyan itu adalah suatu mukjizat bagi saya. Saya Subhanallah. benar-benar bersyukur sekali begitu. Bahkan karena apa ya, saya tuh ngajak orang itu kok nggak sepertinya belum terbuka. Padahal kalau misalnya mereka sudah tahu betapa luar biasa ilmu itu gitu loh. Baik untuk apa akhirat istilahnya ya, untuk hubungan dengan Allah, juga hubungan untuk lingkungan gitu, untuk mendukung lingkungan. Saya ikut itu tujuan saya pertama untuk ini ya Pak, untuk memperbaiki hubungan dengan anak saya yang pertama itu terutama. Bahkan saya belum berpikir untuk ini yang trip itu belum berpikir. Tapi alhamdulillah itu justru teman saya yang bilang, Bu Tarti kok kayaknya setelah ikut yang diikuti apa itu Bu, itu sepertinya kok seperti ada apa ya, ada bejo gitu loh. Jadi tiba-tiba saya itu dapat downline gitu, dapat downline yang mana waktu itu dia itu saya ajak itu nggak mau. Tiba-tiba dia datang sendiri gitu, datang sendiri untuk ikut. Dan itu alhamdulillah dia juga langsung kebut gitu loh, langsung kebut. Padahal saya belum belanja karena kebetulan waktu itu keuangan saya juga eh, apa ya tidak tebal tidak tebal, dia menipis begitu. Jadi alhamdulillah di ID kanan saya jalan, di ID kiri saya jalan gitu. Terus saya karena sudah ada itu, saya baru afirmasi itu Pak Sofyan kan terus ngajari afirmasi, saya mengajak diajari afirmasi, saya langsung afirmasi, ya Allah, Bismillah, saya lolos trip Taiwan dengan mudah dan menyenangkan. Lalu saya bayangkan bahwa saya sudah jalan-jalan di Taiwan, kan sudah dikasih gambaran tuh Pak. Saya sudah membayangkan di sana dengan rasa bahagia, dan itu mudah dan menyenangkan saya gitu. Tapi alhamdulillah eh, itu poin-poin saya itu masih kurang sedikit. Pas saya harus menutup itu alhamdulillah ada uang, saya dapat uang apa ya, pembukaan tabungan itu loh Pak, dapat pembukaan uang tabungan yang mana waktu itu harusnya itu 1 poin itu biayanya 4, kita harus belanja 4.600.000 atau 3.600.000-an, itu cukup belanja 1.650.000, itu sudah dapat 1 poin trip kayak gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Jadi ya yang kebetulan juga bukaan tabungan itu harusnya itu di belakang apa, sepertinya misalnya Desember gitu ya, itu maju sebulan gitu loh, jadi pas pas banget momennya gitu loh Pak, seperti itu.
Ya akhirnya saya lolos. Halo, Bentar, Pak. sepertinya Pak Sofyan, ya, nge-lag ya. Ya, ya. Baik. Nah, pertanyaan Oh ya, Pak Sofyannya keluar dari Zoom. Sepertinya sinyalnya. Iya. Sebentar, kita tunggu dulu. Semoga semuanya dimudahkan sinyalnya. Jadi saya juga beberapa kali keluar. Iya. Keren banget ceritanya Bu Sutarti. saya masuk lagi sekarang. Halo Halo, Pak halo. Sofyan. Boleh, Pak. Ya, selamat bergabung Pak Sofyan. Iya, iya, iya. Bentar, bentar, bentar. Ini ada 105 orang nih. Seru nih. Saya ya. Oke. Tadi sampai... Nah, enggak, Pak Sutarti, saya tuh mau nanya ini, Mbak. Afirmasi Mbak itu berapa lama, berapa kali dalam satu hari gitu loh. Kan orang juga pengen tahu tuh ya. Atau katakanlah seingatnya saja, misal. Gimana? Terutama kalau pas sholat, Pak. Ah, pas sholat. Iya, kalau pas sholat. Berarti pas sholat itu berarti 5 kali sehari dong? Eh, itu saya ucapkan terus ketika saya sholat sunat juga, Pak. Misalnya saya sholat Oke. tahajud, sholat hajat, Diucapkan, diucapkan. Apa iya, yang saya diucapkan? ucapkan. Yaitu tadi, Bismillah, insya Allah saya lolos trip dengan mudah dan menyenangkan gitu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Mbak Sutarti dan teman-teman semua masih ingat nggak testimoni yang saya bagikan itu ada member dia dapat 100 juta, dapat 500 juta, terus dapat 1 miliar. Itu member MCI, Bu. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi dia dapat komisi. Awalnya sama kayak Ibu, dia pun kayaknya nggak mungkin. Saya mah orang rendahan, kurang lebih kayak gitulah ya. Tapi Ya, setelah ikut program terapi ini, dia mencapai goalsnya itu tahun pertama dia 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama dapat 100 juta, tahun kedua dapat 500 juta. Itu ditransfer cash sebenarnya Bu ya. ya, ya, Ditransfer iya, cash Pak. ya. Nah, sama Ya, tahun ketiga tuh dapat 1 miliar cash. Masya Allah. Itu Ya, memang member kalau M. misalnya sudah apa namanya pohon jaringannya sudah banyak, memang seperti itu, Pak. Mungkin saya Nah, belum bermimpi untuk situ. ya, jadi nggak poinnya sih, poinnya lebih kepada ini ya. Kalau Anda sebenarnya kan potensi rizki itu banyak gitu ya, peluang-peluang rizki itu banyak gitu. Nah, kalau Anda bahagia, lalu Anda membuka keran-keran keberlimpahan, saya menyebutnya. Salah satunya dengan afirmasi, insya Allah tercapai. Nah, tapi ini penting juga nih teman-teman semua nih. Ini supaya Anda jangan fokus kepada, oh bisnis apa saya ikutin. Bukan di situ poinnya. Meskipun itu berpengaruh ya. Tapi bukan itu poinnya. Kalau seandainya Anda melihat uang, merasa bahagia, tapi balik lagi ke rumah Anda merasa sesak, karena di rumah belum akur, itu membatalkan afirmasi. Jadi caranya benar tuh, terapi dulu. Paham ya Bu ya? Ya, ya, Pak. Baik, dan Bu Sutarti udah benar nih, terapi dulu. Dampak terapi ringan hati itu, lega hati itu, benar ya? Ya, Nah, betul. sehingga memasukkan sugesti uang gampang banget, memasukkan sugesti keberlimpahan, goals tercapai gampang banget. Karena hatinya udah ringan, gitu, udah lega. Baik. Oke, terima kasih Mbak Sutarti atas ceritanya. Sama-sama, Pak. Baik, oke, ini luar biasa teman-teman semua, tepuk tangan nih untuk Mbak Sutarti nih. Alhamdulillah. Oke. Oke, teman-teman semua, materi ini berkaitan dengan cerita Mbak Sutarti sebenarnya masih berkaitan yaitu tentang Ho'oponopono, teman-teman. Tentang terapi. Oh ya, by the way, saya pengen tahu siapa di antara Anda yang merasa informasi dari Mbak Sutarti barusan bermanfaat. Siapa, teman-teman? Yang merasa informasi dari Mbak Sutarti itu bermanfaat. Anda boleh katakan saya. Oke, ternyata tuh banyak tuh ya yang merasa informasi dari Mbak Sutarti. Nah, kenapa saya bertanya begini? Ini penegasan kepada Mbak Sutarti, kadang-kadang cerita-cerita kita dianggap sepele, padahal ternyata itu berharga buat orang lain. Nah, termasuk Anda semua. Keberhasilan Anda, kemudian progres Anda, bisa jadi menurut Anda mah biasa aja gitu. Tapi buat orang itu wow gitu loh ya. Oke, jadi
eh, jangan berkecil hati teman-teman semua, jangan bertahan di posisi aku tidak berharga gitu ya. Anda mesti menceritakan pengalaman-pengalaman Anda ya. Nah, ada orang-orang yang, Pak, saya punya testimoni bagus, Pak, tapi itu mah belum luar biasa deh. Jangan ngomong gitu. Jangan ngomong gitu. Karena kalau Anda pengen sampai ke puncak gunung, Anda harus menginjak lerengnya dulu. Bahkan mungkin anak gunungnya dulu gitu lah. Setiap itu mesti diselebrasi, dihargai. Oke. Jadi jangan pernah mengatakan, oh saya testimoni bagus sih, tapi kayaknya belum luar biasa deh, belum kayak orang-orang. Oh itu udah salah tuh ya. Jadi sekedar misalkan biasanya Anda tuh susah bangun tidur atau bangun tidur dengan capek, dengan lelah, setelah terapi kemudian Anda merasa lega banget bangun tidur tuh. Plong banget. Nah, itu Anda boleh ceritakan kayak gitu ya. Sekedar itu gitu ya. Kenapa? Karena itu mensugesti kepikiran bahwa Anda merasa berharga dengan perubahan ini sehingga pikiran menciptakan perubahan-perubahan berikutnya yang bagus. Baik, teman-teman semua. Terima kasih ya atas ininya dan Mbak Sutarti bisa lihat di chatting untuk mereka yang merasa sangat berharga ya. Ada rekaman nggak? Saya sambil kerja kurang fokus, jadi satu-satu cerita saya lagi online. Nggak apa-apa ada Mbak Tita, ini kami rekam di YouTube ya. Insya Allah nanti rekamannya kami share ke teman-teman semua. Teman-teman, saya mau cerita tentang Ho'oponopono, tentang Dr. Hewlen. Oke, Dr. Hewlen. Dr. Hewlen ini yang katakanlah memperkenalkan kepada khalayak tentang metode Ho'oponopono. Sebenarnya dia juga bukan penemunya ya, dia yang menggunakan itu. Jadi ceritanya dalam sebuah seminar Joe Vitale, namanya Joe Vitale, saya nggak tahu pengejaannya gimana nih, mohon maaf ya kalau saya salah ya. Joe Vitale sedang mengadakan sebuah seminar, kemudian dia bertanya ke murid-muridnya, ke peserta ke kelas seminar itu, adakah sebuah metode terapi yang efektif gitu ya. Lalu muridnya mengatakan ada, itu Ho'oponopono namanya, pengajarnya Dr. Hewlen. Oke, nah akhirnya Joe Vitale ini menemui Dr. Hewlen. Nah, lalu Dr. Hewlen itu bercerita, teman-teman. Jadi dia itu seorang dokter, tapi dokter jiwa ya. Pernah diminta untuk memimpin rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa berarti pasien-pasiennya adalah orang-orang yang kena gangguan jiwa atau kita menyebutnya gila. Nah, ternyata di riwayat rumah sakit itu banyak dokter sebelum-sebelumnya yang mengundurkan diri gitu. Jadi banyak dokter yang mengundurkan diri karena nggak kuat. Di rumah sakit itu tuh benar-benar gilanya tuh gila gitu ya. Kemudian banyak suster-suster, perawat-perawat juga yang mengundurkan diri. Bahkan kalau perawat itu berjalan di lorong, mereka menempelkan badannya ke tembok, lalu mengendap-endap. Kenapa? Karena sewaktu-waktu bisa diserang, gitu. Jadi kalau berjalan di tengah tuh jadi pusat perhatian, bahkan suara sepatunya itu berisik, itu bahkan bisa diserang dari balik pintu-pintu kamar. Nah, seberapa gila orang-orang yang dirawat di sana, itu gilanya itu sampai menggigit gitu ya. Jadi sampai ada alat untuk menutup mulut mereka. Kemudian tangannya itu enggak apa si bajunya itu enggak ada lengannya, terikat ke sini gitu ya, terikat ke dada. Kenapa? Karena mereka bisa menyerang gitu. Bahkan ada yang dipasung kakinya karena memang gila. Nah, dokter Hewlen ini begitu masuk ke sana, dia menerima tugas itu, dia tidak pernah sekalipun mengunjungi pasien-pasiennya, tidak pernah. Yang dia lakukan, dia duduk dan dia membaca riwayat setiap pasien. Dia membaca setiap pasien, riwayat setiap pasien. Misalkan sebut namanya bukan nama sebenarnya nih ya. Misalkan Joko pernah ditinggal istrinya, pernah melihat anaknya bunuh diri, pernah apa, wow dia jadi stres gila gitu. Kurang lebih seperti itulah, kurang lebih. Nah, setiap peristiwa pasien, cerita kisah-kisah si pasien itu sama dia dibaca, lalu dia mengucapkan Ho'oponopono. Aku mengasihimu Joko, kurang lebih kayak gitulah. Aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Jadi informasi yang saya dapat dari buku itu adalah Dr. Hewlen membaca riwayat setiap pasiennya, lalu mengucapkan Ho'oponopono. Nah, dia meluangkan waktu dari pertama kali duduk di kantor itu sampai kemudian dia pulang lagi. Oke, sampai kemudian pulang lagi. Nah, yang menarik, sepanjang dia melakukan terapi, sepanjang dia memimpin rumah sakit itu, tidak ada satu pasien pun yang diberi obat-obat penenang, nggak ada.
Semuanya dibiarkan aja, seperti makan biasa aja. Nah, ternyata ada perubahan dalam diri pasien-pasien. Mereka tidak lagi menyerang gitu ya. Terutama orang-orang yang udah dibacain si Ho'oponopono itu, jadi berurut gitu loh. Nah, lama-lama teman-teman semua, lama-lama dari 100 sekian orang, saya lupa angka persisnya itu saya baca di buku apa ya judulnya ya. Kalau nggak salah entah itu Expert Miracle atau apa gitu, itu bukunya karya Joe Vitale juga. Nah, di buku itu dikatakan bahwa dari 100 sekian orang dipindahkan, kurang lebih ada sekitar 3 atau 5 orang dipindahkan sebelum sesi terapi itu berhasil, tetapi dikurangi yang dipindahkan itu, seluruh pasiennya menjadi waras lagi. Zero limit, kalau nggak salah ada ya buku Zero Limit. Akhirnya waras lagi teman-teman semua, waras lagi akhirnya. Dan itu mereka tidak dikasih obat, kemudian tidak dikunjungi oleh dokter Hewlen gitu kan, nggak dikunjungi, nggak dikunjungi. Jadi hanya dibacain aja. Nah, sampai di sini saya mikir, oh ternyata bisa gitu loh untuk menterapi orang lain, bahkan yang gila sekalipun. Cuma memang butuh waktu gitu loh. Oke, memang butuh waktu duduk diam gitu. Nah, karena dokter Hewlen pun duduk gitu loh. Nah, tapi yang nggak dibuka itu adalah bagaimana caranya, itu nggak dibuka tuh. Saya nggak dapat tuh informasi itu. Cuma saya mereka-reka. Kalau seandainya dia membaca riwayat pasien, berarti dia memposisikan diri seolah-olah ada di kehidupan pasien-pasiennya. Paham teman-teman semua? Dugaan saya, dia memposisikan diri ada dalam kehidupan pasien-pasiennya, sebutlah pasien satu gitu ya, dia ada dalam kehidupan itu, dia ngebayangin ada di dalam kehidupan itu, lalu dia mengucapkan Ho'oponopono. Maka dari situ teman-teman sama saya itu diekstrak dalam bentuk gambar-gambar terapi. Jadi sebenarnya dasar saya itu dari pengalaman Dr. Hewlen. Dia berhasil, mestinya ini juga bisa berhasil. Kayak gitu ya. Nah, kalau Anda dapat informasi, udah Ho'oponopono aja, itu masih ambigu tuh. Ho'oponopono gimana? Kayak gitu, mu-nya ditujukan ke siapa? Kayak gitu ya. Nah, saya dengan ya ilmu Allah gitu ya, dengan ilham dari Allah, kemudian saya ekstrak lagi. Oh, ternyata ada gambar Anda ngebayangin peristiwanya, ada gambar Anda membayangkan pelakunya bila Anda sebagai korban, kemudian Anda sebagai korban sebagai pelaku membayangkan korban, kurang lebih seperti itu. Oke, sama saya itu diekstrak. Dan ternyata teman-teman semua benar berhasil. Makanya saya tuh berani mengatakan sebenarnya suami bisa terapi istri kok, istri bisa terapi suami kok gitu loh sebenarnya. Ibu bisa terapi anak, anak bisa terapi ibu. Pertanyaannya punya waktu enggak? Gitu. Kenapa orang gila aja bisa diterapi apalagi yang belum gila? Logika saya tuh. Oke, logika saya tuh gitu, orang gila aja bisa diterapi apalagi yang belum gila gitu kan. Nah, tugas Anda bukan kemudian mempermasalahkan masalahnya, malah itu mempertegas masalah, tetapi sebenarnya membayangkan masalahnya sedang terjadi lalu ho'oponopono. Sampai sini dulu. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Oke. Bu Marta, coba Bu Marta. Bu Marta, buka suara Bu Marta. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Marta gimana tuh pengalamannya? Iya, kemarin sih saya pikir itu biasa aja ya. Tadi pas denger ini, oh iya bener. Waktu itu kan di warga saya ada yang ODGJ satu keluarga. Jadi bapaknya waktu itu sempat hilang, sampai sekarang nggak ketemu karena mengidap ODGJ gitu. Jadi nggak bisa pulang lah. Itu udah bertahun-tahun yang lalu. Mungkin sekarang udah meninggal kali ya. Terus ibunya sakit. Terus anaknya tiga, itu tiga-tiganya kena ODGJ. Tapi yang satu, yang anak pertamanya akhirnya udah sembuh. Nah, dia udah bisa sholat, terus sekarang dia ngurus ibunya. Tapi dua anaknya itu masih ODGJ. Nah, yang paling parah anak bungsunya, dia nggak bisa diajak ngomong. Terus pakaiannya tuh udah lusuh. Pokoknya kalau ada orang datang ke rumahnya dilemparin lah, dilemparin apa tuh kotorannya dia lah.
ntar dilempar Hmm. batu gitu. Jadi meresahkan warga. Nah, sampai suatu hari kan saya bawa nih sama suami sama grup dari kelurahan gitu ya ke RSJJ. Terus saya sempet saya doain, oh iya bener ya. Saya inget yang dokter Helen itu Pak. Akhirnya terus saya pikir waktu itu pas ikut Zoom yang mana juga itu penyebabnya mungkin dari ibunya atau orang tuanya. Kenapa kok saya juga mikir kenapa kok dia punya anak kok tiga-tiganya bisa ODGJ. Saya kan nggak ngerti. Terus akhirnya saya doain, saya ituin juga kan karena saya sebagai RT. Saya tuh yang Bu RT waktu itu, Pak. Oh, iya, 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 iya. Nah, akhirnya saya doain. Terus emang waktu itu saya bikin yang di buku ke-RT-an tuh saya udah tulis tuh afirmasinya bahwa keluarga saya tuh begini-begini. Pokoknya ada deh nanti bisa mandiri ekonomi, terus apa gitu-gitu. Akhirnya yang kecil ini akhirnya dibawalah ke RSJJ. Dia di sana 18 hari udah mendingan, tapi mulutnya masih komat kamit, cuma uh, udah tenang gitu. Jadi udah nggak mukul-mukul orang gitu. Tapi nggak bisa diajak ngomong, mulutnya masih komat kamit begitu. Terus pas dibawa ke pesantren bulan pertama lumayan udah bisa diajak komunikasi tapi suaranya pelan jadi udah nggak komat kamit tapi suaranya pelan banget. Nah kemarin udah akhirnya sama keluarganya diminta dipindahin lagi ke pesantren yang lebih deket. Akhirnya kabur saya sempat ketakutan tuh saya udah ya Allah ini warga saya hilang udah gitu nggak ketahuan itu hilangnya tuh dari tanggal 30 Oktober sampai tanggal kemarin ketemunya tanggal 8 November saya baru tahunya kalau dia udah ketemu tuh tanggal 9 November jadi keluarganya nggak ngasih tahu ke saya gitu kan. Nah itu pas itu saya ajak ngomong emang waktu itu setiap kali ketemu saya berkunjung saya langsung gitu saya bilang HPP aku mengasihimu Taufik aku menyesal maafkan aku terima kasih gitu ya terus ke ibunya kalau saya berkunjung saya gitu juga. Tapi saya nggak nganggep itu kayak sesuatu yang ini ya saya udahlah pokoknya saya tahunya udah begitu udah saya kayaknya saya ikhlasin aja udah gitu saya kalau berdoa juga gitu apalagi pas kemarin hilang saya berdoa saya kan takut ya kasihan gitu nih orang udah GJ hilang berapa hari dia makannya apa gimana gimana saya berdoa aja ya Allah gitu nah gitu akhirnya akhirnya saya minta tuh sama Allah ya Allah saya mau hari ini Taufik ketemu gitu nah saya juga itu udah nggak bisa berpikir dari mana ketemunya apa udah saya udah nggak tahu deh pokoknya saya minta aja sama Allah gitu ya akhirnya tau nggak sih Pak pas lagi saya rapat di kelurahan hari itu saya udah bilang sama Pak Lurah ini gimana warga saya hilang dari tanggal 30 belum jelas tuh akhirnya Pak Lurah bilang ya koordinasi ke RT kardus anu gitu ya udah gitu akhirnya setelah rapat saya koordinasi nggak taunya si Pak Kadusnya bilang kemarin saya udah lihat kok kata ibu saya ada di rumahnya ya Allah alhamdulillah seneng banget ya akhirnya saya samperin ya udah kata Pak Lurah ya udah nanti ibu datengin ke rumahnya yakinkan bahwa bener nggak sih udah ketemu bener ketemu udah gitu Pak pas saya ajak ngomong saya juga udah Bismillah aja saya ngajak ngomong seolah-olah kayak dia udah waras aja gitu tapi kamu kemana aja kemarin saya cariin gitu alhamdulillah dia bisa jawab loh Pak ya Allah dia bisa jawab suaranya kenceng jadi kayak orang waras aja gitu ya Allah terus tapi udah tuh tapi memang ada yang nggak nyambung dikit-dikit tapi alhamdulillahnya tuh ada perubahan itu padahal sebenarnya kalau menurut saya apa yang saya lakukan nggak sebesar itu gitu tapi udah pokoknya saya ikhlas aja kayak saya HPP udah ikhlas aja saya berdoa ikhlas aja gitu ya itu makanya tadi pas itu saya pikirkan tadi gini perubahan apa ya sama saya gitu ya kok kayaknya saya merasa kayak nggak terlalu banyak perubahan tapi ternyata pas Bapak tadi cerita itu oh iya bener ini nih ODGJ ini saya berhasil paling enggak ya sekarang mungkin dia sekitar 70% udah bisa diajak ngomong udah gitu tuh warga saya yang tadinya bandel-bandel sekarang udah alhamdulillah bisa diajak berbagi gitu Pak ya Allah ya, gitu deh Pak pokoknya alhamdulillah. Iya, berarti Bu Marta itu fokusnya ke orang lain. Alhamdulillah Bu Marta, semoga jadi amal kebaikan di akhirat ya. Oh, iya iya Kayak iya gitu. iya. Sip. Oke Terima oke kasih Bu Marta ya, ini luar biasa Bu Marta. ya sama-sama Pak assalamualaikum Bapak juga alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman semua, ngerasa bermanfaat nggak tuh ceritanya Bu Marta? Ayo, siapa yang ngerasa bermanfaat, katakan saya. Siapa di antara Anda yang merasa bahwa informasi Bu Marta ini berguna untuk Anda, katakan saya. Oke, tuh. Luar biasa ya, berarti bisa teman-teman semua. Bahkan kucing sakit. Kucing sakit, teman-teman semua. Jadi ho'oponopono gitu loh. Jadi sebenarnya benar Allah bersama prasangka hambanya itu benar. Cuma syaratnya ridho.
gitu loh. Nah, pertanyaannya begini, Pak, Ho'oponopono itu kata-katanya nggak Islami. Bagi sebagian orang yang beragama Islam, sekali lagi sebagian ya, bahkan mungkin sebagian kecil yang tahu Ho'oponopono, ada yang mengatakan, ini Ho'oponopono ini nggak Islami, saya mau pakai kata-kata saya aja deh, kata-kata dari Islam, istighfar gitu ya. Nah, sebenarnya gini teman-teman semua, Eh, Nabi itu berdoa itu bisa jadi dengan bahasa ibu masing-masing. Misalkan Nabi yang lahirnya di daerah apa, dari Ibrani gitu ya, bahasa Ibrani kayak gitu. Nah, cuma karena diceritakan oleh Al-Quran menggunakan bahasa Arab, sehingga dipakailah bahasa-bahasa Arab. Saya tahu ini tuh dari Ustadz Rudi. Nah, jadi dasar saya itu Ustadz Rudi. Ini mungkin sering saya ceritakan juga, beliau itu memang menurut saya pakar tafsir ya. Jadi kalau seandainya Anda berdoa pakai bahasa Indonesia, boleh. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah tolong, ya Allah ampuni saya. Ya Allah kasihani saya. Itu boleh teman-teman semua. Nah, sekarang Ho'oponopono itu kalau kita pakai bahasa Indonesia, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, kayak gitu ya. Nah, jadi itu juga boleh gitu loh. Nah, kemudian kenapa sih misalkan saya pakai Ho'oponopono sebenarnya kok kayak nangis, tapi aneh ini. Kenapa saya bikin nangis? Karena istighfar aja nggak sampai segininya. Misal, karena memang Ho'oponopono itu karena Anda pahami, Anda jadi kayak bertolak belakang dengan diri Anda, ada guncangan jiwa. Apalagi kalau Anda ngebayangin misal diri sendiri. Aku mengasihimu Sofyan. Selama ini nggak ada yang mengasihani diri kita. Selama ini Anda merasa tidak ada yang mengasihani diri Anda. Aku menyesal. Selama ini Anda tidak mendengar kata-kata itu dari orang lain, sehingga begitu Anda mengucapkan itu kayak berguncang emosi Anda nangis kayak gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman semua, Anda boleh praktek si Ho'oponopono itu ya. Tidak ada pertentangan, tetapi kemudian saya ingatkan, saya juga kemudian menggabungkan dengan istighfar kayak gitu. Jadi ketika emosi sangat memuncak, tanda kutip perasaannya udah dapet gitu ya, saya langsung astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kurang lebih seperti itu ya. Jadi istighfar sampai lega. Bahkan saya tambahkan sholawat. Jadi nggak ho'oponopono sendiri. Kenapa? Logika saya sampai pada satu kesimpulan, kalau seandainya sholawat saya ucapkan berulang-ulang, selain hati lega, bisa dapat pahala juga. Kurang lebih seperti itu. Kayak gitu ya. Sekali lagi ini baru kembali ke keyakinan muslim saya. Cuma tidak membuat bahwa, oh ini salah. Enggak gitu ya. Oke. Pagi coach, saya mau tanya Ho'oponopono boleh dilakukan saat di mobil, apa harus menentukan dulu gambar peristiwanya, mau dirubah baru Ho'oponopono? Mohon arahannya, terima kasih. Nah, Pak Agneus. Jadi gini, Ho'oponopono itu ada yang memang untuk trauma-trauma berat, teman-teman semua. Trauma berat itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Contoh misalkan saya pernah dipukul dengan, katakanlah dengan bambu gitu ya, atau saya pernah dipukul dengan batang pohon apa gitu, johar namanya. Nah, itu emosinya tuh dalam banget, teman-teman. Kalau Anda terapi Ho'oponopono sambil mengerjakan hal lain, saya khawatir Anda jadi tidak fokus ke hal lain itu. Paham? Anda lagi nyetir, Ho'oponopono nangis. Aduh, bahaya itu. Paham ya? Konteksnya lebih ke situ aja, gitu ya. Maka saya sangat menyarankan Anda untuk melakukan Ho'oponopono itu untuk trauma-trauma besar, apalagi dari analisa tanda tangan, itu Anda duduk diam aja. Lalu terapi Ho'oponopono. Oke. Nah, ada tapi nih. Kalau misalkan Anda ngebayangin ayam yang hilang, misalkan Anda membayangkan pernah nggak sengaja membentak anak gitu ya. Itu kan bukan trauma besar yang berkaitan dengan diri sendiri, Anda bolehlah. Tetapi sekali lagi, larangan boleh dan tidak boleh lebih kepada menjaga fokus Anda mengerjakan apa yang Anda kerjakan. Sampai di sini dimengerti teman-teman semua ya. Jadi lebih kepada kekhawatiran saya aja sih. Anda ho'oponopono, nggak taunya emosi memuncak, nggak taunya malah lagi nyetir kendaraan malah jadi tambah kacau gitu loh. Lebih ke situ aja sebenarnya ya.
Sepanjang Anda tanda kutip bisa ngontrol, atau katakanlah sebenarnya Anda pengen nangis, tapi aduh gimana nih? Wah, jadinya nggak keluar juga gitu kan. Emosinya nggak keluar seperti itu. Tapi sejujurnya saya pernah. Saya lagi nganter, lagi jemput anak, saya ngebayangin seseorang, saya hoponopono, saya nangis. Tapi nangisnya itu lebih ke netes gitu ya. Saya susut gitu, saya usap. Kayak gitu. Jadi emosinya nggak terlalu ini banget. Oke, ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Saya pernah cari ceramah Ustadz Rudi, tapi yang muncul nama Ustadz Rudi banyak banget. Nama Ustadz Rudi yang 2 Siapa ya? Rudi Wahyudi ya. Oke. Mbak Sutarti Rudi Wahyudi. Itu Anda bisa ikut kok grup WhatsApp-nya. Saya sering share tuh grup WhatsApp-nya ya. Tadi pagi saya buka panci ajaib pengempuk gak kuat sampai saya minta tolong suami gak kuat juga yang buka. Saya hoponopono dan minta tolong sama Allah. Ternyata hanya 2 kali saya coba. Alhamdulillah sudah bisa kebuka. Wah, saya pikir panci ajaib pengempuk itu semacam istilah doang. Ternyata beneran ya panci ya. Oke, luar biasa ya. Kemudian hampir tiap hari saya terima good news yang berhubungan dengan pekerjaan. Wah, Mbak Widiari, Alhamdulillah. Putri saya 2 hari nggak pulang, saya pernah pulang dengan selamat. Oke. Nah, jadi bagaimana nih rahasia keberhasilan Ho'oponopono? Oke. Jadi teman-teman semua, sebenarnya kan bahasa pikiran itu bahasa gambar. Ketika Anda membayangkan saya, Anda tidak melihat nama huruf-huruf Ahmad Sofyan Hadi, tetapi wajah saya, sosok saya. Demikian pula ketika Anda membayangkan anak, membayangkan suami, membayangkan istri, membayangkan orang lain, orang tua, itu dalam bentuk sosok-sosok. Nah, gambar dalam pikiran itu sejelas gambar dalam realita. Sebenarnya. Sejelas itu. Contoh misalkan saya paling sering tuh mengumpamakan Anda pegang jeruk lemon dibelah lalu ada tetesan air lalu diseruput gitu ya tetesan airnya dijilat gitu kan. Itu tuh sejelas itu sampai kemudian kita tuh air liur keluar lebih banyak. Jadi bahasa pikiran itu adalah bahasa gambar itu dulu ya. Nah, saya mau ilustrasi tentang ketakutan. Saya dulu pernah nonton film hantu, teman-teman. Judulnya The Ring. Sampai judulnya saya kasih tahu lagi ya. The Ring. Itu ada The Ring 1, Ring 2, Ring 3, Ring O kalau nggak salah ya. Itu sama teman-teman. Jadi itu film hantu Jepang, tapi pakai teknologi hantunya. Wah, beneran canggih. Jepang itu dia si hantunya itu dideteksi dengan ada alat detektornya. Oh, ini ada hantu nih karena detektornya bergerak. Tapi luar biasanya itu mengerikannya itu misalkan tangan ada gambar pocong, ada film pocong di katakanlah di layar televisi, si itunya keluar sendiri. Si pocongnya keluar sendiri dari layar televisi kan bikin kaget kita kan. Nah, akhirnya yang ditakutkan tuh nempel di pikiran, senyata itu loh yang nempel di pikiran. Dampaknya ketika saya ke kamar mandi, saya itu ketakutan. Saya ketakutan. Nah, dengan kata lain, gambar-gambar dalam pikiran kita mempengaruhi fisik kita, apakah kita memilih bergerak atau memilih mundur, memilih maju atau memilih mundur. Sampai di sini. Dimengerti ya? Sesuatu yang membuat Anda malas, kenapa kok Anda malas? Sebenarnya ada gambaran negatif dalam pikiran. Kenapa seseorang putus asa? Karena ada gambaran negatif dalam pikiran. Sampai sini dipahami ya? Nah, si Ho'oponopono sendiri sebenarnya yang dibutuhkan adalah Anda membayangkan gambar-gambar yang spesifik. Gambar apa? Lalu Anda ucapkan aku mengasihimu seolah-olah gambar ini Anda terima. Anda ridho dengan gambar ini. Dengan pengalaman ini meskipun dalam pikiran Anda ridho. Nah setelah ridho, gambar itu akan hilang sendiri. Nah karena hilang sendiri, maka itu tidak menjadi realitas dalam kehidupan kita. Oke, tidak menjadi realitas. Makanya sebenarnya kalau dalam konsep Ho'oponopono, kita menciptakan realitas hidup kita, termasuk kenapa Saddam Hussein dibunuh, itu tanggung jawab kita.
Kita lah yang bertanggung jawab atas kematian Saddam Hussein. Meskipun apa hubungannya, Pak? Tapi nggak begitu katanya. Kita bertanggung jawab. Jadi manusia itu dikasih tanggung jawab dalam konsep Ho'oponopono. Ini mirip dengan sama dengan konsep dalam Islam itu manusia itu khalifah fil ard kayak gitu ya, menjadi khalifah. Maka dia yang bertanggung jawab. Maka jangan sampai Anda merasa jadi korban orang yang tidak bertanggung jawab. Saya itu begini, gara-gara dia. Itu Anda nggak bertanggung jawab. Anda bukan khalifah. Maka konsep Ho'oponopono sebenarnya mengembalikan tanggung jawab Anda. Aku bertanggung jawab. Tetapi yang menarik bukan bertanggung jawab untuk Anda pegang, tapi untuk Anda bertanggung jawab untuk Anda lepaskan. Oke, sebenarnya konsepnya mirip dengan ridho, gitu ya. Mirip dengan ridho. Nah, jadi kan ilmu Allah tuh luas ya. Kita bisa nyari dari mana aja ya. Sampai di sini dimengerti ya. Jadi goals dari Ho'oponopono adalah membuat Anda ridho. Lalu caranya adalah Anda mesti menciptakan gambar-gambar spesifik yang tidak menyenangkan bagi Anda. Nah, seringkali gambar spesifik ini memang tidak terbayang karena dikubur oleh pikiran. Makanya di situ kita butuh analisa tanda tangan untuk menemukan gambar-gambar spesifiknya. Sampai di sini paham teman-teman semua? Kalau mau bertanya, silahkan katakan saya mau bertanya atau ini ada yang raise hand nih, 3 orang nih. Hernawati, Arii, sama Mbak Betty. Oke, saya buka Hernawati dulu. Kalau mau bertanya silahkan ya. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Coach, itu kan kemarin itu kan kemarin diajakin keluar sama suami jalan. Nah, tuh badan pas di jalan tuh ngajak olahraga gitu loh Coach. Tiba-tiba badan saya tuh kayak keringat dingin gak enak deh perutnya. Nah, sambil jalan itu saya HPP gitu loh. Nah, itu kan sambil jalan Coach. Tapi beberapa menit kemudian ada 15 menitan gitu. Sakitnya itu berangsur hilang. Jadi maksud saya gini, bolehkah dalam kondisi seperti itu kita HPP gitu loh Coach? Boleh Mbak. Tadi saya bilang itu bukan perkara berat gitu loh, paham ya? Nah terus tadi itu pas, makanya saya tutup kamera, maaf ya Coach, lagi selimutan. Meriang, demam gitu, awal-awal Zoom itu. Udah panas, badan udah mulai panas. Mulai HPP, pas tadi ada Mbak siapa tuh yang ini berangsur menghilang demamnya Coach. Jadi maksudnya HPP itu nggak harus kita duduk, bisa rebahan gitu ya Coach ya. Oh iya, benar. Rebahan, saya rebahan. Tapi saya bertanggung jawab ya, saya nggak tidur loh. Nggak tidur. Bukan open sampai tidur, sampai lega gitu ya. Oke, benar. Itu aja Mbak Hernawati. Gitu aja. Alhamdulillah demamnya Ah, hilang, belum sempat dulu udah mau nyari obat. ya, baik. Mbak Hernawati, Anda minum sehari berapa banyak? Minum 1,5 sampai 2 liter. Oke, Anda mesti minum lebih banyak lagi tuh kalau demam kayak gitu. Terus sakit perut, pencernaan. Iya Coach. Makasih Coach. Oke. Dan teman-teman semua ini bukan hanya buat Mbak Hernawati ya. Terutama Anda yang usianya udah di atas 30 tahun. Berhenti makan gorengan. Gorengan dan tepung teman-teman semua ya. Berhenti makan gorengan dan yang mengandung tepung. Ini saran saya aja ya. Anda nggak praktek juga nggak apa-apa. Cuma kalau saya merasakan manfaatnya. Oke, teman-teman, selanjutnya Mbak Bu Betty ya. Bu Betty. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Betty, apa kabar? Suaranya hilang Bu Betty. Suara hilang, tolong diklik lagi. Udah? Udah. Tapi hilang lagi barusan. Ada? Ada. Nah, tinggal dibuka gambarnya. Sudah? Sudah. Iya, Gimana Bu? Pak Sofia. Iya, Alhamdulillah. Kembalinya dari umroh, tadinya kan saya mau ikut yang value itu ya Pak Sofyan ya. Tapi suara saya habis. Ya sudah, jadi Oke. waktu bisa suara habis. Mungkin nanti next saya offline aja kali ya. Itu terus ini emang bener itu
dari bersyukur, terus kita setiap pagi itu, bukan setiap pagi sih, setiap saat, setiap waktu memang pagi sebelum turun dari kasur kita bersyukur sebanyak mungkin. Habis itu kita berafirmasinya pun nggak berhenti-berhenti. Manakala kita memang santai, pikiran santai, kerjaan juga bisa disambi, itu selalu, dan itu cepet banget, dan itu langsung terwujud gitu loh. Dan saya kadang-kadang bengong, kan baru diucap gitu loh. Baru diucap, baru tadi pagi kan, pagi ini aku bahagia. Aku dengan mudah, dengan cepat aku menyelesaikan pekerjaanku dan tanggung jawabku. Yang aku targetkan sampai jam 2 selesai, belum sampai jam 2, ya pokoknya mudah aja gitu. Ketemu dengan siapapun, urusan pekerjaan apapun, dengan mudah, dengan cepat. Karena sebelum turun dari kasur, kita sudah, satu, bersyukur, kedua, berafirmasi memang dari tidur ya, besok kan pekerjaanku ini. Itu bener banget Pak Sofyan. Jadi mudah banget. Pas waktu umrah juga sama. Jadi doanya simple banget dengan bahasa kita cuma, ya Allah kuatkan badanku, sehatkan badanku, angkat penyakitku, ringankan langkahku, itu sampai kembalinya ke rumah begitu. Kok kayak mainan gitu. Maksudnya kayak mainan, tapi begitu kita terwujud kita bengong sendiri. Ini yang kita mau kok kita bengong ya gitu. Ya, Ibu itu apa? Mungkin bukan mainan, kok kayak fantasi, kok kayak dalam dunia fantasi gitu ya Bu ya. Mungkin Iya, jadi konteksnya ke situ kali ya. ya jadi Ya, kayak kita takjubnya ya, sampai yang kita bener nih, yakin nih, kadang-kadang ya. kita bener nggak sih gitu. Betul. Ibu jaga itu dengan bersyukur secara konkret. Ini Iya, contoh-contoh. Jadi ibu beramal pun sebagai wujud rasa syukur. bener Oke, jadi banget. ibu beramal pun sebagai wujud rasa syukur. Jadi itu dipertahankan tuh ya, Iya, dipertahankan. Kemudian makanya saya, Pak Sofyan, kalau saya kan kemarin udah bilang ke Mbak Ajeng, harusnya Mbak, aku pengen ikut yang itu loh Mbak, value itu. Kayaknya aku pas nggak terlalu cepet, enggak, aku udah analisa tanda tangan. Tapi di yang aku jalani sekarang tuh itu, karena gini, pekerjaanku tuh udah aku sortir kan, pas di Mekah aku ingat, Pak Sofyan kasih tugas 10, 5, 3, 1. Oh itu benar banget yang aku sedang jalanin gitu loh. Tapi rasanya kalau aku belum, ini sendiri belum yakin Mbak, mestinya aku harus datang, harus online gitu. Nggak bisa online, harus offline gitu. tuh di Saya Padang yakin Bu, di banget Padang. itu Ntar di Padang ada Bu 16, 16, 17. Jadi memang ngomongin value keberlimpahan itu nyetel perasaan dan pikiran lagi Bu, nyetel banget nanti. Jadi apa yang seringkali goals kita itu bukan apa yang kita inginkan, tetapi justru antitesa dari apa yang kita takutkan. Seringkali begitu. Ini saya bukan ngomongin ibu ya, tapi ngomongin kebanyakan orang. ya. Mereka tidak tahu apa yang diinginkan, tapi tahu apa yang ditakutkan. Nah, akhirnya malah goals itu ngebayangin ketakutannya. Kemudian apa yang dianggap penting seringkali bukan karena itu penting, tapi karena ngerasa nggak punya. Kan Pak Sofyan Seringkali. sambil di Mekah itu kan saya dengerin kan gini, PR-nya nanti dikerjakan PR tuh. Jadi pilih dulu 10, kemudian mengerucut 5, mengerucut 3. Sedang aku jalanin. Jadi aku skala prioritas mana? Mengerucut lagi 5. Prioritas mana? Yang akhirnya itu benar banget, itu membentuk value kita gitu. Jangan kayak pekerjaan saya yang tadinya saya pegang itu banyak, semua palu goda, apa lo butuh gue ada gitu kan. Ya, akhirnya kan, oh nggak bisa, ini kan harus mengerucut. Benar, itu pelajaran Pak Sofyan harus aku ikutin. Karena apa? Jika aku ikutin itu berarti ngebentuk diriku. Yang di usia kita memang skala prioritas kan harus ibadah, sedekah, sama kita berbakti ke orang tua setelah kita membenahi diri kita sendiri nih gitu. Jadi saya, oh iya ya, berarti pekerjaan itu benar-benar Pak sekarang saya seleksi banget. Jadi gini, itu seleksi banget. Nah itu kan pelajarannya kayak yang dibentukkan baru seperti yang Pak Sofyan sampaikan, saya dengerinnya berikut sekali itu yang waktu saya sambil di Mekah juga kepotong-potong.
nanti ada di hotel apa. Nah, pas saya pulang selang beberapa hari, suara saya habis. Batuk terus, saya mau ikut kan malu. Iya, iya, iya. Iya, saya Bu lagi Betty, gini, saya Bu Betty, apa maksudnya incik banget. Kapan saya mesti ke Pak Sofian aja deh, belum bisa ke hotel itu. Saya gitu. Bu Betty itu ada yang nanya tuh, Bu Betty usianya berapa tahun? Terus saya 44 tahun. Oh, 44 tahun. Tadi ada yang nanya. Oke, Ya, oke. iya, iya kayak gitu. Jadi benar teman-teman, artinya gini, kita di pagi itu kan Pak Sofian selalu tuh bersyukur sebanyak mungkin. Terus saya kaitin lagi, jika engkau pandai bersyukur akan kutambah nikmat. Itu banget, banget. Pelajaran anak TK saya ulas lagi. Pertama didengarkan, terus kita, Oke, oke, oke. iya, Siap. Terima iya. kasih ya, Bu Terima Betty ya. kasih Pak Sofian, ya sehat-sehat Pak. Amin, amin. Terima kasih, Bu Ya, Betty. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, luar biasa nih. Teman-teman semua, siapa yang merasa cerita Bu Betty ini menggugah Anda? Oke, saya pribadi, oh iya ya, saya ada yang harus saya koreksi dari diri saya. Bangun tidur, mengucapkan syukur dan membayangkan apa yang ingin dilakukan hari itu, dituntaskan luar biasa tuh. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bu Betty ya. Terima kasih teman-teman semua. Lalu ini ada pertanyaan, mau tanya kenapa dengan ucapan Ho'oponopono dan afirmasi bisa jadi kenyataan sesuai ekspektasi kita? Apa karena ada lontaran energi dari kita yang sudah memiliki wadah yang bersih dan ridho? Gimana cara bisa yakin cepat dengan ucapan Ho'oponopono tersebut? Oke. Pak Cerah, Anda jangan mengontrol bagaimana harus cepat. Jangan mengontrol. Tujuan Ho'oponopono adalah Anda ridho. Anda ridho baik itu lambat maupun cepat. Bahkan ketika Anda sudah ridho, Anda tidak peduli apakah itu terjadi atau tidak terjadi. Jadi tujuan Ho'oponopono adalah ridho. Ketika seseorang ridho, dia sudah mengosongkan hati dan pikirannya dalam pengertian hati dan pikirannya tidak diisi dengan gambar-gambar negatif. Maka ketika memasukkan gambar positif, mudah langsung masuk ke pikiran, ke hatinya jadi tenang dengan mudah gitu loh. Maka sering terwujud. Nah, selama ini yang menggagalkan afirmasi adalah sebagian kita masih membayangkan ketakutan-ketakutan. Semakin ngotot Anda agar goals Anda terwujud, sebenarnya semakin takut Anda bila goals itu tidak terwujud. Nah, maka kita mesti ridho ya. Nah, salah satu caranya Ho'oponopono. Sampai di sini teman-teman semua ya. Oke, lanjut ke barangkali ada pertanyaan selanjutnya. Saya cek dulu ya teman-teman. Mohon izin dulu. Saya scroll. Kacamata saya hilang di rumah teman, padahal saya ingat naruhnya di atas meja. Berhubung ruangannya ada beberapa orang di situ, saya tanyain terus lewat telepon sama orang yang aku curigai. Aku hafal nomor sampai lega istighfar. Alhamdulillah hari ketiga sejak hilang orang yang ku telepon ku tanya itu mengembalikan kacamataku. Aku nggak bisa tidur mikirin kacamata yang harganya sekitar 600 ribuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya sering pagi saat berangkat kerja di rumah sakit, saya opono-opono perusahaan bisnis saya. Alhamdulillah jadi banyak closingan hanya lewat titip telepon saja. Mereka hubungi saya, ada yang join bisnisnya, ada yang repeat order produknya. Alhamdulillah. Wah, Mbak Diah ini luar biasa ya. Kok saya pernah Ho'oponopono 2 peristiwa berurutan terasa yang kedua kurang efektif. Baiknya gimana? Tambahin waktunya ya. Oke. Bila dinikahkan paksa dan akhirnya bercerai, bisakah di Ho'oponopono ya coach? Bisa. Oke, Ho'oponopono ya.
Pak, saya pernah buka YouTube dengerin Asmaul Husna, tiba-tiba ada lintasan pikiran, saya tangkap langsung nangis. Apakah itu bisa buat ganti Ho'oponopono? Boleh, boleh, boleh ya. Zikir-zikir itu boleh, teman-teman. Oke, jadi bagaimana cara Ho'oponopono yang benar? Perhatikan, cara Ho'oponopono yang benar adalah Anda memang punya niat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena Anda punya niat, Anda seperti mau sholat atau mau ibadah di sebuah tempat, tempatnya dibersihkan dulu gitu loh. Nah, dalam konteks ini Anda benar-benar meluangkan waktu. Jangan sampai lagi Ho'oponopono ada katakanlah gangguan-gangguan, Anda terganggu. Jangan sampai seperti itu. Jadi Anda luangkan, misalkan 1 jam. Saran saya sih minimal banget 1 menit, kadang-kadang belum beres. Oke, kadang-kadang 1 jam. Minimal 1 jam. Jadi Anda terapi luangkan. Nah, setelah itu Anda bayangkan gambarnya semakin spesifik, semakin baik. Anda ikuti instruksi dari analisa tanda tangan atau dari program kami. Lalu Anda lakukan Ho'oponopono dengan lega sampai lega. Oke, seperti itu dulu. Nah, selama Anda merasa terburu-buru, selama Anda merasa tidak sabar, ini aku Ho'oponopono mulu, kapan berhasilnya, kapan afirmasinya? Sebenarnya Ho'oponopono adalah pondasi afirmasi. Jadi terapi itu pondasi afirmasi. Saya menyebutnya terapi landasan afirmasi. Bahkan ada kalimat ridho landasan afirmasi. Dampak dari terapi itu ridho. Jadi sepanjang Anda nggak bisa ridho, Anda masih gelisah, Anda nggak bisa. Oke, seperti itu ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, caranya adalah Anda mesti meluangkan waktu. Nah, sekarang gini, paling bentroknya tuh begini. Ini kebanyakan orang ya. Aku melakukan Ho'oponopono nih, kapan aku afirmasinya? Oke. Atau katakan ini banyak banget nih yang harus aku Ho'oponopono daftarnya. Banyak banget nih kapan aku bisa menyelesaikan masalah-masalah aku, kurang lebih kayak gitu. Nah, selain jawaban tadi yang saya bilang bahwa terapi itu landasan afirmasi, saya pengen balik lagi ke cerita yang ada di ini, yang ada di Dr. Hewlen. Dr. Hewlen fokus kepada melakukan terapi kepada pasien-pasiennya dengan membayangkan peristiwa, dengan membaca peristiwa-peristiwa yang memicu pasiennya begitu, atau riwayat pasien dibaca satu persatu. Dia tidak membayangkan pasiennya sembuh, tidak. Dia tidak membayangkan pasiennya sembuh. Dia membayangkan pasiennya bermasalah lalu terapi Ho'oponopono. Dan ternyata dampaknya sembuh. Dengan kata lain, kalau Anda bermasalah dengan uang, Anda nggak usah afirmasi pengen dapat duit sekian, pengen dapat duit sekian. Anda afirmasikan aja, bayangkan saja betapa Anda merasa kelelahan, betapa Anda merasa kesulitan, betapa Anda merasa menderita dengan kekurangan uang yang Anda alami. Misal, Anda pernah mati lampu malam-malam dan Anda nggak bisa ngisi pulsa listriknya lagi. Mungkin Anda pernah juga tuh pengen makan, ternyata beras nggak ada. Buka wadah makanan kosong semua. Oke. Kayak gitu ya. Jadi Anda terapi itu sampai Anda lega. Barulah setelah itu Anda bisa afirmasi tentang finansial. Enak kali ya kalau dapat uang sekian gitu. Sekedar berucap itu langsung jadi. Sekedar berucap. Kenapa? Karena masuk ke pikiran. Sebab gambar-gambar negatifnya udah dikeluarkan dulu. Paham teman-teman semua? Oke. Kalau paham katakan paham. Oke. Waktu itu ada yang share jualan dodol, barang barang dagangannya dodol yang di Ho'oponopono kalau berupa jasa, bukan produk fisik, Ho'oponopono apa ya, coach, misal jasa konsultan. Anda bayangkan aja layanan Anda itu seperti apa. Apakah kalau layanan kan konsultan kan berarti Anda dapat klien, berarti Anda bayangkan ada klien. Baik teman-teman semua, sekian saja dulu penjelasan tentang Ho'oponopono dari saya. Kenapa dipersingkat jadi 1 jam lebih sedikit agar Anda bisa mengulang nontonnya lagi ya. Jadi Anda bisa nonton berulang kali. Segini aja dulu. Nanti kalau Anda ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan di grup. Baik teman-teman semua, saya ingatkan tanggal 16-17 Desember itu ada pelatihan menyusun value keberlimpahan di Padang. Sekali lagi, 16-17 Desember.
Anda yang bukan orang Padang boleh datang ke Padang, termasuk dari Papua, dari mana datang ke Padang. Kenapa? Anda jemput ilmunya. Oke, Anda jemput ilmunya. Toh banyak orang yang menjemput rizki sampai ke Taiwan, sampai ke mana, ke luar negeri gitu. Ini cuma Padang lah gitu ya. Kayak gitu. Jatim belum ada rencana ya. Jadi sejauh ini baru Padang. Oke, nah Anda niatkan. Kenapa? Karena kan belum terjadi. Belum terjadi. Jadi dari awal Anda jangan ngerasa, aduh berat banget. Nah, jangan gitu. Berarti Anda mengafirmasikan berat. Oke, jangankan perjalanan ke Padang, perjalanan ke Arab aja bisa ringan. Oke, saya ngomong gini tuh agar Anda mengafirmasikan bila Anda berminat. Oke, jadi jangan ditolak gitu loh. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Dwi Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kita belajar kembali tentang lebih detail lagi tentang Ho'oponopono ya. Semoga ini menjadi tambahan ilmu untuk kita terkait bagaimana cara mempraktekkan Ho'oponopono dan tujuan dari Ho'oponopono itu sendiri seperti apa. Baik, Alhamdulillah, terima kasih, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir pada pagi hari ini, atau yang tadi terlambat hadir boleh nanti bisa menyimak lagi rekamannya, karena ini tadi luar biasa ya, meeting pada pagi hari ini. Ada beberapa cerita dari para member terkait keajaiban terkait proses terapi yang diceritakan. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam pertemuan pagi hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali Zoom meeting rutin di Sabtu pekan depan. Dan sekali lagi mengingatkan bagi siapa saja yang ingin mengikuti workshop Behind the Scene ya, menyusun value keberlimpahan, insya Allah akan dilaksanakan 16-17 Desember 2023 di Padang. Ini workshop terakhir ya di tahun ini dilaksanakan di Padang. Jadi monggo silakan yang niat untuk menjemput ilmu, monggo dari mana saja boleh merapat ke Padang. Untuk informasi lebih lanjut boleh menghubungi Bu Erna selaku kontak person dari pelaksanaan workshop Behind the Scene di Padang. Terima kasih untuk kehadirannya. Salam bahagia selalu dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.